Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rangga Pradono dengan nomor induk mahasiswa 201011401416. Berada di kelas 08 TPLP 004 di mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu di Intan Kumalasari. Di video ini, saya ingin membahas tentang cyber sabotage dan extortion, yang dimana kedua ini saling berkaitan. Sebelum masuk ke kasusnya, mari mengenal apa cyber sabotage dan extortion. Activate Intelligence System. Dilansir dari halaman blog Iqbal Bakti Nugraha, cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung melalui internet. Biasanya, kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Di lain hal, extortion adalah kejahatan dunia maya di mana pelaku ancaman mengeksploitasi kerentanan keamanan untuk melanggar sistem keamanan digital dan mendapatkan akses tidak sah ke aset berharga. Aset-aset ini berkisar dari data rahasia dan kekayaan intelektual, sehingga mata uang finansial dan sistem infrastruktur penting. Nah, kenapa kedua ini saling berkaitan? Kedua bentuk kejahatan cyber ini bisa saling berkaitan dalam beberapa kasus. Misalnya, seorang penjahat cyber bisa melakukan cyber sabotage dengan merusak sistem komputer atau data, dan kemudian menuntut tebusan untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan data-datanya. Dalam kasus seperti ini, cyber sabotage dan cyber extortion menjadi dua sisi dari kejahatan yang sama. Setelah kita mengetahui pengertian cyber sabotage dan extortion, mari kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu WannaCry ransomware yang ada pada tahun 2017, merupakan yang tercatat menjadi suatu serangan cyber terbesar di dunia. Dilansir pada Kompas pada 15 Mei tahun 2017, di sana dijelaskan bahwa tak kurang dari 150 negara terkena dampak ransomware yang mengunci sistem komputer ini, termasuk Indonesia. Dibanding ransomware lain yang sebelumnya hanya menyebar secara relatif terbatas, WannaCry lebih sakti karena memanfaatkan senjata cyber dinas Indra Amerika Serikat yang dicuri hacker dan dibocorkan di internet. Itulah mengapa WannaCry bisa menyebar luas dalam waktu relatif singkat. Hanya dalam beberapa jam, sang program jahat mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara. Serangannya tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit yang menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan. Berikut kronologi virus ransomware WannaCry yang dirangkum pada jurnal dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Internasional terhadap Serangan Siber Menggunakan Virus Ransomware WannaCry di Indonesia oleh Andi Jumhari. Serangan virus ransomware WannaCry. Serangan ini terjadi pada tahun 2017 yang diperkirakan menginfeksi 300 sistem komputer di 150 negara. Virus ini adalah sejenis ransomware yang bernama WannaCry, di mana virus ini menyandera file milik korbannya yang ada di dalam komputer dengan metode enkripsi yang sulit ditembus.
Bila korban ingin mendapatkan kunci enkripsi sehingga file yang disandra bisa diakses lagi, maka mereka harus membayar dengan uang tebusan sejumlah $300 dalam bentuk Bitcoin melalui tautan yang tertera di layar komputer korban ketika virus ini menginfeksi. Virus ransomware WannaCry ini awalnya adalah senjata cyber milik National Security Amerika Serikat yang bernama Eternal Blue. Eternal Blue merupakan program anti-teroris yang digunakan untuk mengambil data dari komputer sasaran yang dianggap mengancam negara Amerika Serikat. Namun pada April 2017, program ini dicuri oleh kelompok hacker bernama Shadow Broker dan menghilang, hingga akhirnya serangan ransomware WannaCry ini terjadi. Serangan virus ransomware WannaCry ini terdeteksi pertama kali pada tanggal 12 Mei 2017. Serangan ini menyerang komputer di seluruh dunia, baik itu komputer milik perorangan, perusahaan, bahkan lembaga pemerintahan. Seperti di Eropa, pabrik mobil Nissan di Britania Raya terpaksa harus menghentikan produksinya karena ransomware WannaCry menginfeksi beberapa sistem komputer di mereka. Begitupun pabrik Renault di Prancis. Sedangkan di Brazil, lembaga jaminan sosial milik pemerintah terpaksa harus memutuskan sambungan komputer dan menutup akses publik ke servernya untuk mencegah penyebaran virus ransomware WannaCry ke komputer milik umum. Yang paling terdampak parah adalah lembaga pendanaan kesehatan Inggris yang harus menunda setiap aliran pendanaan rumah sakit yang ada di Inggris dikarenakan beberapa komputer mereka terinfeksi ransomware WannaCry yang mengakibatkan 19.000 pasien di Inggris yang akan didanai penindakan harus ditunda. Here's what you need to know about the ransomware that's been dubbed WannaCry. Security experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen, especially because it's even caused some hospitals in the UK to have to cancel outpatient appointments. So, what exactly happens to infected computers and how big is this? The ransomware actually locks up all the files in your computer and demands $300 in Bitcoin in order to regain control. People are seeing this message all around the world, and researchers say they've seen tens of thousands of infections in about 100 countries. But the most amount of attacks so far have been in Taiwan, Ukraine, and Russia, according to Avast. Di Indonesia sendiri, virus ini terdeteksi pada bulan Mei 2017 yang tidak hanya menyerang komputer pribadi tetapi juga korporasi. Bahkan virus ini menyerang sistem komputer salah satu rumah sakit di Jakarta, sehingga mengalami kelumpuhan dalam melayani pasien. Berdasarkan penelitian Avast Antivirus, Avast telah memblokir 54 juta serangan selama bulan Maret 2018 di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Avast telah berhasil memblokir 17 juta lebih serangan WannaCry terhitung selama periode dari tanggal 5 Desember 2017 sampai 4 Januari 2018. Pada saat itu, pelaku di balik serangan ransomware WannaCry belum diketahui secara pasti. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa serangan ini mungkin dilakukan oleh kelompok hacker Lazarus. Lalu, pada tahun 2018, dalam media kumparan, pemerintah Amerika Serikat telah mendakwa dan memberikan sanksi kepada Park Jin-hyuk, pelaku serangan cyber ransomware global WannaCry pada tahun 2017, dan di Sony Corporation pada tahun 2014. Park memiliki peran yang penting dalam serangan cyber tersebut, diduga merupakan salah satu anggota dari Lazarus Group. Dalam hukum Indonesia, jika ada pelanggaran hukum tentang ini dapat dimasukkan pada kategori kejahatan cyber berupa ransomware, diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi di Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Berikut adalah beberapa pasal, salah satunya pasal 30 ayat 1. Yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Lalu apa nih solusi setidaknya untuk mencegah tindak kejahatan cyber sabotage dan extortion? Itu adalah dengan memastikan semua sistem operasi perangkat lunak dan aplikasi ditambal secara teratur dengan tambalan keamanan terbaru. Ini membantu untuk mengatasi kerentanan yang diketahui yang dapat dieksploitasi penyerang.
Kata sandi yang kuat dan unik dapat membantu melindungi akun Anda dari serangan brute force. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. Menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Akhir dari saya, ingatlah bahwa dalam dunia digital, kita saat ini keamanan cyber adalah prioritas utama. Jadi mari kita semua berusaha untuk menjaga diri agar tetap aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.